Hi everyone, we would like to explain about Udemy, Massive Open Online Course. Ada 4 anggota, Hanum, Marvisian, Zalina, dan saya sendiri, Dodi Suryanto. Oke, let's check it out. Berikut adalah kata-kata mutiara dari Udemy. Ya, kita percaya bahwa learning is the bridge between who you are today dan who you want to become. Ya, ini kata-kata mutiara bisa dilihat sendiri. Biasanya kita akan menemukannya di pencarian setelah Udemy. So this is online learning, so that I hope you are enjoy this materials. Okay, let's check it out. Hai teman-teman, perkenalkan saya Arvisian. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih Udemy itu dan kekurangan, kelebihan atau keuntungan dan kerugian yang kita dapatkan ketika kita menggunakan Udemy. Jadi, Udemy merupakan Massive Open Online Course atau MOOC, yaitu sebuah metode pembelajaran online yang dapat mendukung proses belajar mengajar dimanapun dan kapanpun. Udemy berasal dari San Francisco, Amerika Serikat, yang didirikan pada tahun 2010 oleh Aaron Bailey. Udemy itu juga dapat disebut sebagai platform pembelajaran online yang berupa kursus online. Udemy dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara berbayar dan gratis. Siapapun bisa belajar dan mengajar di Udemy. Pembelajaran di Udemy bertujuan untuk mengembangkan keterampilan atau skill yang kita miliki. Nah, sejauh ini Udemy mengakomodasi 150.000 pilihan kursus online, 50 juta pelajar, dan lebih dari 65 bahasa. Di Udemy, kita bisa menemukan 13 topik utama untuk dipelajari. Nah, 13 topik utama tersebut meliputi pengembangan, bisnis, keuangan dan akuntansi, IT dan perangkat lunak, produktivitas kantor, desain, pengembangan pribadi, pemasaran, kesehatan dan kebugaran, pengajaran dan akademik, musik, gaya hidup, dan fotografi. Okay, now I will explain the features of Udemy. There are 4 tools you can use to get in Udemy. Okay, udemy.com mobile site, Android app, iOS app. And then there are many features: learning videos, learning voice, learning text, quiz, closed caption, source of supporting material, learning, download certificate. Pastinya ada perbedaan dari keempat tools tersebut. Yang paling lengkap adalah udemy.com. Jadi nanti jika kalian ingin masuk di Udemy, silahkan di udemy.com untuk fitur yang lebih lengkapnya. Untuk yang lainnya di mobile set ada kekurangannya, di Android app dengan iOS app ada kekurangannya. Jadi itu untuk fiturnya. Nah, di sini ada question and answer, ada post review, look at the reviews, instructor announcement, create direct message to course instructor, search by category, search, sign up for courses filter. Nah, di sini kalian bisa memilih dan kalian juga bisa menyesuaikan dengan apa yang ingin kalian cari. Ada question and answer. Di situ kalian bisa menanyakan kepada instruktur. Jadi seperti itu ya, dan banyak sekali fiturnya. Silahkan nanti dipelajari dan akan dilanjutkan oleh selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian yang kita dapatkan ketika kita menggunakan Udemy. Yang pertama, kita mulai dari keuntungan yang kita dapatkan ketika menggunakan Udemy. Yang pertama, Udemy menyediakan begitu banyak pilihan kursus yang dapat kita pelajari. Jadi, apapun yang ingin kita pelajari itu tersedia di Udemy dan kita bisa mempelajari melalui kursus-kursus yang ada di dalam Udemy. Setiap orang dapat dengan bebas belajar dan mengajar di Udemy. Jadi siapapun bisa belajar ataupun mengajar di Udemy dan tidak ada persyaratan khusus. Udemy menyediakan lebih dari 65 bahasa, termasuk bahasa kita, bahasa Indonesia.
adanya akses seumur hidup tanpa batas di semua konten kursus, sehingga kita dapat memutar video pembelajaran berulang kali sampai kita paham dan menyelesaikan kursus sesuai dengan kemauan kita. Jadi, tidak ada batasan kapan kita harus menyelesaikan kursus tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adanya garansi waktu sampai 30 hari di Udemy. Karena Udemy menyediakan layanan secara gratis dan berbayar, maka untuk yang berbayar dari pihak Udemy memberikan jaminan uang kembali jika orang yang kursus atau siswa merasa kurang puas dengan jangka waktu 30 hari dengan syarat dan ketentuan berlaku. Lalu apa sih syarat dan ketentuan tersebut? Contohnya seperti ini. Ketika ada siswa yang sudah membayar dan dia merasa tidak puas, maka uang tersebut akan dikembalikan ketika dia belum mengunduh atau mendownload kursus apapun dari kursus yang mereka bayar. Namun apabila dia sudah mendownload atau mengunduh kursus yang telah mereka bayar, maka ketika dia meminta untuk uangnya dikembalikan, maka hal tersebut tidak dapat terrealisasi atau tidak dapat direalisasikan oleh Udemy. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kekurangan yang kita dapatkan atau kerugian yang kita dapatkan ketika kita menggunakan Udemy. Yang pertama, karena Udemy ini memperbolehkan siapa saja untuk mengajar, maka tidak bisa dipungkiri jika ada banyak kursus yang kualitasnya kurang baik. Yang selanjutnya yaitu karena Udemy ini tersedia begitu banyak kursus dan tidak semua kursus kualitasnya baik, maka untuk memilih atau mencari kursus dengan kualitas baik tersebut memerlukan banyak waktu. Seperti itu kurang lebihnya mengenai kekurangan atau kelebihan dari Udemy atau keuntungan dan kerugian yang kita dapatkan ketika kita menggunakan Udemy. Then, I'll explain about how to register and use Udemy as student. Untuk bisa menggunakan Udemy, kalian perlu mempunyai akunnya terlebih dahulu. Bagaimana sih caranya? Kalian tinggal pergi ke web dan ketik udemy.com atau download aplikasi Udemy di Play Store, kemudian klik sign up. Nah, begitulah gambaran awal ketika kalian membuka web Udemy. Setelah kalian klik sign up, kemudian lakukanlah pengisian seperti nama, email, dan password. Kalian juga bisa login dengan menggunakan account Facebook atau Google dengan klik tulisan already have an account, login. Nah, jika sudah selesai mendaftar, maka secara otomatis kalian akan login ke Udemy. Congratulations. Selanjutnya, kalian dapat melengkapi data diri dan mengganti foto dengan klik pada gambar akun kalian di pojok kanan atas. Profil sudah lengkap, sekarang tinggal pemilihan kursus. Di Udemy ada banyak sekali kursus yang tersedia. Nah, kalian dapat menemukannya pada bagian kategoris atau lakukan pencarian secara manual dengan mengetikkan topik yang kalian inginkan pada fitur pencarian di atas. Di Udemy, mereka telah menyediakan 13 kategori kursus yang dapat kalian pilih. Dan dari masing-masing kategori tersebut sudah mempunyai subkategori lainnya. Adapun contohnya, kalian bisa lihat pada gambar di bawah ya. Nah, sebagai contoh, di sini saya mencoba memilih kursus musik,
Kemudian subbabnya saya pilih yang instrumen. Lalu akan muncul banyak video pembelajaran yang dapat kalian pilih. Pada bagian ini, kalian juga dapat melihat instruktur dan topik terpopuler di bidang instrumen. Kalian juga dapat melihat beragam harga yang ditawarkan untuk setiap video pembelajarannya. Tinggal pilih video, make a payment, dan kalian sudah bisa mengakses video tersebut sampai kapanpun tanpa adanya batasan waktu. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara menggunakan kursus yang berbayar. Nah, di sini kalian tinggal klik kursus yang kalian butuhkan, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Klik Buy Now, kemudian klik pilih metode pembayaran, kemudian jika sudah, klik Complete Payment, dan Finish. Kalian sudah bisa menggunakan atau menonton video pembelajaran tersebut sampai kapanpun. Eits, bagi mahasiswa kantong kering, jangan berkecil hati terlebih dahulu. Di sini juga disediakan kursus yang sifatnya free atau gratis. Kalian cukup gunakan fitur filter dan tinggal pilih deh video yang sekiranya kalian butuhkan. Nah, jika sudah berhasil membeli dan memilih kursus, selanjutnya kalian dapat memilih semua video sesuai dengan konten atau daftar isi yang ada pada kursus tersebut. Pada percobaan kali ini, saya melakukan pembelajaran daring untuk kursus piano lessons for absolute beginners yang sifatnya free ya. Saya tinggal klik daftar sekarang, kemudian mulai kursus. Beginilah kiranya tampilan video learning Udemy. List di sebelah kanan itu merupakan course content yang harus kalian selesaikan ya. Ingat, di sini tidak ada batasan waktu dalam pembelajaran. So, kalian bisa belajar kapan saja dan di mana saja tanpa ada batasan waktu. Terakhir, jika kalian sudah menyelesaikan seluruh materi pembelajaran, maka kalian akan mendapatkan sertifikat gratis seperti yang ada di bawah ini. Nah, inilah bentuk sertifikat yang kalian dapatkan jika sudah menyelesaikan kursusnya. Oke, that's all. Oke, selanjutnya yaitu tentang how to become an Udemy instructor atau bagaimana cara kita menjadi instruktur di Udemy. Langkah awal yang perlu kamu lakukan yaitu dengan memilih menu Teach on Udemy. Setelah itu, kamu bisa mengklik Become an Instructor. Setelah kamu mengklik Become an Instructor, tahap selanjutnya yaitu dengan menjawab pertanyaan yang ada di sana. Pertanyaan pertama yaitu tentang what kind of teaching have you done before, atau pengajaran apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Yang kedua yaitu how much of a video pro are you, atau berapa banyak video profesional yang kamu miliki. Dan yang ketiga yaitu do you have a audience to share your course with, apakah Anda memiliki audiens untuk kamu men-share kursus yang akan kamu buat. 3 pertanyaan ini dapat kamu jawab secara bebas. Oke, sampai ke tahap ini kamu telah berhasil membuat akun sebagai seorang instruktur. Tahap yang selanjutnya yaitu dengan membuat kursus dengan memilih menu Create Your Course. Ada 4 tahapan yang akan kamu lewati. Tahapan yang pertama yaitu dengan memilih tipe kursus apa yang akan kamu buat. Apakah berupa kursus atau soal-soal latihan. Setelah
memilih tipe kursus. Tahapan yang kedua yaitu dengan menentukan judul kursus. Judul kursus yang akan kamu buat harus sesuai dengan topik yang akan kamu bahas. Jadi judul kursus ini dapat diedit nantinya. Langkah yang ketiga yaitu dengan memilih kategori kursus. Saat memilih kategori kursus juga harus disesuaikan dengan topik atau pembahasan yang akan kamu ajarkan. Langkah keempat atau langkah yang terakhir yaitu dengan menjawab pertanyaan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat kursus per minggunya. Setelah kursus telah dibuat, sejauh ini kamu telah berhasil membuat kursus. Selanjutnya yaitu dengan membuat isi kursus tersebut. Kamu dapat membuat daftar isi video sesuai dengan topik yang akan kamu ajarkan. Untuk membuat section atau topik, kamu bisa membuatnya pada bagian Create Your Content, pilih menu kurikulum. Selanjutnya, kamu dapat menentukan pembelajaran pada bagian 1. Setelah itu, kamu bisa mengupload dan tambahkan deskripsi singkat untuk bagian pertama. Jika ada kebutuhan yang harus diberikan untuk siswa, kamu dapat upload file tersebut di bagian resource. Setelah upload video bagian pertama selesai, maka kamu dapat melakukan preview untuk sebelumnya dapat dilihat sebelum dipublish. Pada bagian ini kamu dapat mengatur apakah siswa dapat mendownload video atau tidak dengan cara mengaktifkan fitur downloadable. Berikutnya yaitu Anda dapat menambahkan section atau bagian kedua dengan menambahkan pada bagian kurikulum. Selanjutnya, untuk menambahkan informasi dari kursus yang kamu buat, kamu perlu mengisikan course landing page pada bagian publish your course. Hasil dari course landing page ini dapat kamu lihat dengan memilih menu preview. Oke, setelah bisa melihat preview jadi, kamu dapat menentukan harga pada kursus yang kamu buat, apakah gratis atau berbayar. Untuk penentuan harga itu sesuai dengan tingkatan yang telah ditetapkan oleh Udemy. Anda juga dapat menentukan harga kursus kamu pada bagian menu pricing. Setelah selesai kursus Anda telah selesai dibuat, maka kamu dapat mengajukan kursus ini ke Udemy untuk diperiksa kelayakannya oleh tim Udemy, yaitu dengan cara memilih menu Submit for Review untuk mengajukan kursus. Terima kasih itu untuk penjelasan dari kami tentang Udemy. If you have any questions or something else to explain, just let me know in the comments. Okay, thank you very much. Bye bye.